Jadi gini, kita sebenarnya bikin penyuluhan ini karena adanya salah satu dari teman kita yang merupakan korban juga dari PHK ini menyarankan kita untuk membuka penyuluhan hukum. Seperti yang kita tahu ada temanya itu hak-hak karyawan yang di PHK oleh perusahaan di masa pandemi COVID-19. Jadi kita buat seminar ini, buat penyuluhan hukum ini supaya teman-teman sadar nih, terbuka melek hukum terhadap apa yang menjadi hak teman-teman apabila nanti teman selanjutnya akan bekerja kembali. Kita semoga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini, tapi untuk itu teman-teman harus tahu apa yang menjadi hak-hak dari teman-teman semuanya. Tapi sebelum sampai kepada topik itu, kita ini karena udah ada dari Kanwil akan menjelaskan beberapa poin-poin penting bagi teman-teman untuk bagaimana caranya menerima bantuan hukum. Karena kan kita dari LBH sebenarnya kan dibawa dari naungan Kanwil juga bekerja sama dengan BPHM juga. Jadi kita di sini bertugas membantu teman-teman apabila memiliki masalah-masalah hukum. Tapi untuk sampai ke sana, dari teman-teman kami akan menjelaskan bagaimana proses-proses dan bantuan-bantuan hukum tersebut. Jadi untuk waktu dan tempat saya silakan kepada Ibu. Pertama-tama terima kasih untuk Bu Esra, Ibu Bapak yang sudah mengundang kami. Jadi pertama tahu dari untuk gimana caranya apply ke LBH kita, jujur aja sih karena networking dari nasabah kita yang pertama kemahanan, kemudian pada saat itu kan kita yakinnya masih kerja di Indosuria, ternyata di PHK sepihak lewat WA group jam 9 malam tanggal 31 Maret. Terus kita nggak tahu mau ngapain kan. Sementara kita baru ingat kita nggak punya serikat pekerja. Jadi sempat ngobrol, kita advice sama pertahanan. Kemudian beliau merekomendasikan PLBH. Sebelum itu sebenarnya saya udah sempat searching ke PLBH lain. Tapi kok syaratnya ribet banget. Ada surat keterangan miskin, ada surat tagihan listrik gitu 3 bulan. Terus sempat juga minta beliau bilang yang di LBH lain tuh kita cuma bisa ngurusin yang wilayah DKI aja gitu, terus nggak bisa ngikutin yang di daerah. Sementara kita kan banyak nih karyawannya. Sama Pak Hanan kita jelasin ke Pak Raja, Besta, Pak semua tim LBH, ngobrol-ngobrol bisa dibantu dengan syaratnya agak fleksibel. Setelah itu ya udah kita kumpulin semua dokumen, langsung dibantu dengan tim LBH yang sangat bantam, sangat membantu kami. Oke, tepuk tangan buat LBH. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiana. Perkenalkan, nama saya Lestari Sejati Pertiwi. Saya bawa teman-teman nih dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang punya gawe untuk menyelenggarakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Ini teman saya namanya Ibu Elviana, yang mas itu yang ganteng Bapak Sony. Hai Pak Sony. Kita rileks aja, santai aja. Saya di sini ingin memperkenalkan Bapak Ibu, pasti Mbak-mbak yang kayaknya masih muda-muda di sini ya. Mbak mas-mas yang di sini pasti udah didampingi sama LBH Battle ya, dari awal sampai sudah final ya, sudah final. Cuman LBH Battle ini kan harus bisa agar akreditasinya itu tetap bisa dipegang, dia harus members, harus melakukan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum yang bantuan hukum gratis bisa dipertanggungjawabkan. Ini dasar hukumnya, bantuan hukum gratis. Oh iya, saya sendiri ya. Oke, ini dasar undang-undangnya. Dasar pelaksanaan bantuan hukum gratis yang Bapak Ibu terima kemarin itu dasarnya ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pernah dengar nggak? Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Padahal dari tahun 2011. Belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Ini tentang bantuan hukum gratis untuk orang atau orang miskin atau orang tidak mampu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bantuan hukum gratis, harus syaratnya negara baru bisa memberikan untuk orang yang tidak mampu. Kalau orang mampu harus masih bayar sendiri ya. Ini juga peraturan pelaksanaan lainnya, Permen Kumham. Lanjut.
Kita lanjutin sendiri. Ya, bantuan hukum itu apa sih? Bantuan hukum itu bantuan hukum yang diperuntukkan oleh masyarakat tidak mampu sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ya, penyelenggaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui kantor wilayah yang ada di setiap provinsi. Jadi bantuan hukum ini tidak hanya ada di Jakarta. Jadi ada di setiap provinsi, di 34 ya? 34 provinsi ada. Setiap wilayah di provinsi punya penyelenggaraan bantuan hukum gratis. Jadi kalau punya saudara yang di daerah, punya kenalan, punya masalah hukum, jangan khawatir, bukan hanya di Jakarta aja. Jadi ini program bukan programnya Gubernur DKI, bukan, tapi program nasional. Seluruh Indonesia punya lewat kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM masing-masing di wilayah. Jadi masih bertanya-tanya bantuan hukumnya bisa kan dibantu oleh bantuan hukum yang gratis ini. Dia ada jumlahnya 46, sampai sekarang hanya itu belum terbayarkan. Sulit siapa? Sulit. Ada 46 orang, apa minimalnya bisa dibantu atau tidak untuk bantuan hukum gratis seperti ini. Udah ini. Oke, Pak apa tadi namanya? Adil. Ya. Mungkin lebih ininya kan mereka ada 46 Bu. Jadi mungkin lebih simpelnya mungkin seperti ini. Jadi mereka ada 46, apakah mereka mendapat semuanya mendapat atau sistem kelompok seperti itu atau minimal Terima jumlahnya kasih mungkin Pak seperti Adil itu. ya, Pak Adil Ferry namanya ya. Untuk bantuan hukum semacam ini tidak ada batasan ya maksudnya. Cuma memang kalau untuk akreditasi itu ada A, B, dan C. Untuk A itu untuk kasus non litigasi kita berikan 30 slot. Untuk akreditasi yang B kita kasih 10 slot. Untuk yang akreditasi C memang cuma sedikit ya, 1 slot ya kalau nggak salah, 1. Jadi memang tergantung akreditasinya untuk masalah hukum ini. Cuman kalau itu kan berarti kelompok ya, 46 kelompok satpam dari PT Indosuria itu bisa jatuhnya ke kelompok secara berkelompok, jadi jatuhnya nanti bisa diwakili oleh salah satu untuk mewakili kelompok tersebut, bisa jadi jatuhnya jadi satu permohonan bantuan hukum. Itu bisa dimintakan, misalkan LBH Betel pasti bisa membantu. Kalau tidak bisa ada LBH lain yang bisa membantu juga. Jadi kalau masih mungkin mencari-cari, ada banyak sebenarnya, ada 41, boleh ditanya-tanya gitu. Jadi kalau misalkan LBH Betel nih, kita udah gimana LBH Betel kan masih mau nerima nggak nih, misalkan gitu. Kalau masih mau ya alhamdulillah. Kalau masih misalkan kita udah cukup untuk kuota bantuan hukumnya misalkan seperti itu, ada LBH lain yang bisa minta pertolongan. Nah itu jatuhnya mungkin class action ya jatuhnya ya. Jadi secara berkelompok dibantunya yang diambil salah satunya gitu. Dan itu kan bisa banyak kayak LBH Betel ini, dari negosiasinya, dari mediasinya, itu bisa semuanya dimintakan bantuan hukumnya gitu. Kalau mau ini mungkin nanti saya daftar nama LBH-nya bisa saya kasih nanti. Oke. Itu ada aturan baru untuk haknya sendiri atau masih ikutin undang-undang yang lama? Itu aja sih. Sebenarnya masih ada banyak. Masalah hak itu sebenarnya nanti di sesinya Pak Raja akan menjelaskan mengenai hak-hak dari karyawan. Tapi siapa tahu Ibu punya jawaban juga, kita boleh saja. Terima kasih Pak Triyono. Sepanjang sepengetahuan saya, memang belum ada aturan baru ya. Memang masih menggunakan aturan-aturan perburuhan yang lama. Gitu. Jadi belum keluar aturan-aturan ataupun aturan-aturan yang mengatur tentang PHK di pandemi ini. Cuman memang bahasan-bahasan sudah banyak di universitas-universitas. Hampir semua universitas membahas masalah
PHK oleh karyawan. Jadi banyak webinar yang diselenggarakan untuk masalah ini. Jadi untuk aturan baru ini memang belum ada, gitu. Jadi masih pakai aturan lama. Tapi bukan hanya masih yang memikirkan. Jadi sebenarnya para akademisi pun dan pemerintah juga sebenarnya memikirkan sebenarnya bagaimana caranya. Karena kan kalau masyarakat yang semua di PHK, otomatis ekonomi juga pasti kan berhenti. Pasti dipikirkan kok sama pemerintah. Tapi ya itu tadi, kalau aturan itu karena lama ya, menggatok suatu aturan tuh jujur aja banyak banget kan kendalanya. Yang RUU ini belum diselesaikan, panjang itunya. Jadi kalau paling aturan yang mungkin bisa memadai itu sedang dibicarakan oleh pemikir-pemikir kita, akademisi dan praktisi gitu. Untuk yang aturannya memang masih yang lama. Itu aja yang saya tahu ya. Benar nggak Pak Raja? Benar ya masih yang lama. Saya mau bertanya seperti sedikit ilustrasi dulu. Karena Indonesia ini, khususnya negara Indonesia dan di dunia ini kan lebih banyak ke dunia e-commerce juga, online. Yang saya mau tanya itu seperti ini. Kita sehari-hari menggunakan jasa online, khususnya driver online lah ya. Driver online itu kan kurang lebih saat ini di dalam mitra kerja sebuah perusahaan. Ada beberapa itu, salah satunya diproses hukum dan perusahaan tersebut kalah. Nah, apakah driver online tersebut boleh minta bantuan juga secara hukum apabila ada sesuatu hal yang merugikan dan menurut driver tersebut itu dia itu tidak bersalah, gitu kan? Nah, kurang lebih sih pertanyaan saya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Yuda. Pertanyaannya masalah untuk ojol ya, driver ojol. Itu mereka dalam mitra kerja, mereka punya perjanjian pasti kan, perjanjian kerja. Nah, kalau selama punya perjanjian kerja itu bisa dibantu masalahnya. Jadi selama kita punya dokumen hukum yang jelas, itu pasti bisa dibantu. Gitu. Makanya kalau kita bekerja, kalau bisa punya dokumen hukum yang jelas setelah perjanjian kerja. Jangan terima kerja yang hakim senangnya terima kerja nggak punya perjanjian kerja, itu fatal banget. Kita bisa seenak-enaknya perusahaan berhentiin kita. Dasarnya apa kamu menuntut saya jangan punya perjanjian kerja. Jadi ibaratnya syarat utama, maksudnya kalau kita mau hak kita takutnya ya kita jaga-jaga, walaupun itu perusahaan saudara kita pun misalkan gitu ya, kita harus punya perjanjian kerja. Jadi selama kita punya perjanjian kerja itu pasti secara hukum kita bisa hak kita pasti kita bisa tuntut gitu. Jadi sarannya itu tadi yang perjanjian kerja. Dan ojol pun untuk bantuan hukum ya, untuk bantuan hukum gratis ini bisa ya selama dia punya syarat itu SKTM itu tadi. Ya kalau untuk bantuan hukum gratis ya, tapi kalau untuk misalkan Beta masih punya slot nih untuk pro bononya silahkan, itu nggak masalah gitu ya. Yang penting tadi kalau mau secara hukum, mau maju secara hukum itu yang penting adalah dokumen-dokumen hukumnya jelas ada. Kalau kita nggak punya dokumen hukum, kita nggak bisa menuntut hak kita. Itu kita bakal kalah di pengadilan. Itu kemungkinan kalahnya itu besar dibanding kita punya dokumen-dokumen hukum yang jelas. Itu ya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Saya hanya kasih pesan, jangan cerita apa kecuali job desk kalian selama bekerja di Indonesia. Pegang baik-baik yang saya bilang ini, keep your mouth, itu akan menentukan siapa Anda ketika Anda di perusahaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus Pak gimana ini kalau ada memo segala macam? 100 perusahaan yang buka hari ini 100 kirim lamaran, 1000 yang buka hari ini 1000 kirim lamaran. Jangan pernah menyerah. Itu pesan saya. Orang yang tidak menyerah, HRD itu selalu ngecek. Ketika dia datang ditanya, oh udah berapa kali lamaran? Berapa yang sudah ke 90? Jujur aja ngomong. Bapak yang 90, lamaran yang 90. Udah ada yang panggil? Sudah. Tapi karena saya dari Indonesia, saya tidak begini. Jujur aja. Jangan pernah kali gini ada mereka langsung search Facebook, mereka langsung search Instagram. Ini saya rekrutmen 20 lamaran
Sebelum saya panggil si yang 20 ini, saya buka KTP, langsung saya search Facebook, saya search Instagram, saya search LinkedIn-nya, saya search semua medsos yang ada, saya search di Google, datanya muncul, nomor handphone, saya search, kan ada aplikasi pelacak transaksi historinya nomor handphone. Sekarang HRD itu canggih. Udah, saya sarankan, memang kalian, memang dari kemarin saya sih nggak mau komen sih, jujur ya. Yang medsos-medsos itu sebenarnya, saya sih mau ngomong, cuman kalian kan, kalau saya cut nanti di Telegram itu, jujur sebenarnya saya juga punya gimana ya, hati, aduh, lagi marah, lagi apa, saya juga marah sebenarnya, itu sebenarnya mempengaruhi. Tapi buat teman-teman yang artinya tidak lagi mau bekerja, hanya pengen entrepreneurship ya, belum. Tapi buat yang, buat yang masih pengen bekerja di perusahaan, saran saya, hapuslah. Enggak, ini pertimbangan aja. Karena buat saya HRD itu akan kalau saya nih ya, Yogi saya ngomong nih di perusahaan yang tempat saya klien saya misalnya. Sebelum saya panggil Yogi, pertama yang saya lakukan pasti medsos, validasi medsos. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Tapi kalau di medsos itu langsung ada tagline yang udah itu nggak akan saya panggil, benar. Nah, ini pertimbangan aja. Kalau mau tetap nggak dihapus juga nggak apa-apa. Kalau mau tetap dihapus, kalau mau dihapus kembali ke diri kalian. Saya nggak mau maksa. Kemarin aja saya nggak mau motong. Cuman saya punya perasaan begini, kalian dalam keadaan lagi emosi, lagi marah. Saya nggak mau mengganggu itu. Artinya juga kalian punya hak untuk menyuarakan aspirasi kalian. Sebenarnya sih dari kemarin saya minta sama Bu Ayu, saya bilang sebenarnya saya nggak mau, saya nggak setuju. Sebenarnya pernah ditanya ini kalau kami demo gimana? Tanya juga. Saya orang yang tidak merekomendasikan sebenarnya. Cuman karena kalian semangatnya, makanya saya bilang giginya kalian. Sebenarnya yang buat saya bantu kalian itu giginya kalian. Apa? Grit namanya. Kalau bahasa Inggris grit. Tahu nggak grit? Ini dia. Kalian cari aja. Seorang HRD akan mencari pekerja yang punya ini. Saya, kalau HRD, saya akan hire berapapun harus ya saya tanggung, mungkin harusnya saya bayar dia di sana 5 juta. Kalau memang harus naik 500.000, saya akan usahakan bisa dibayar segitu, jadi 5.500.000. Kalau saya lihat orangnya ini punya ini. Hari ini yang dicari di tengah pandemi adalah pekerja yang ini. Grit, tahu nggak? Tabah, ketabahan.